Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Kita kembali lagi ke Level Up Podcast dengan Hello Life. Dan hari ini seperti biasa, tak terasa sudah 12 episode kita berjalan. Dan hari ini tak terasa episode ke-13 bersama narasumber favorit kalian, Mr. Rian Filbert. Kita yang lalu ada bahas tentang binary option ya. Yes, lagi hangat-hangatnya ini. Okay. Nah, tapi sebetulnya binary option ini kan udah 2 tahun lebih ya. 3 tahun belakangan ya di Indonesia mulai marak ya. Iklannya di mana-mana ya. Nah, kali ini judulnya saya tanya, binary option versus forex. Oke. Nah, ya kan kok seolah-olah terlihat serupa tapi tak sama ya. Sama kan kata orang. Kata orang sama kan? Nah, kita mau bedah di episode kali ini. Jadi, binary option versus forex, mana yang benar sih? Iklannya kok genjar banget sih? Kita akan bedah habis di episode kali ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Brother, sekarang kita yang lalu kita kan ada cerita soal binary option. Iya, Pak. Anda sampai terakhir tuh bicara soal Nobel. Dan ini sebetulnya confirm yang Anda sampaikan bahwa ini bukan trading, ini bukan investing, tapi betting. Betting, Pak. Betting. Sampai kalau Anda yang belum tahu apa yang kita bicarakan, silakan Anda lihat episode 12 dengan judul binary option, komisi afiliator 70%, gua pernah ditawari 90%. Anda silakan cek video tersebut. Nah, bro, sebetulnya option itu apa sih? Sebenarnya kalau bicara benar-benar kata-kata options ya. Options itu adalah bagian dari turunan. Turunan. Turunan atau derivatif. Derivatif. Jadi, kalau kita mau tahu tuh saham, itu adalah primary, boleh bilang ini adalah induknya. Induknya. Produk utama. Dengan saya beli saham, ya saya memiliki perusahaan. Kayak seperti itu. Selesai. Tapi di bawah saham, nggak di bawah, di atasnya justru ya. Walaupun turunan tapi ditaruh di atas ya. Contohnya, saham itu kan ada 700 di Indonesia. Iya. Bergerak tiap hari. Iya. Di rata-rata. Muncullah yang namanya indeks. Oh, itu. Jadi indeks itu berasal dari kata saham yang di rata-rata setiap hari. Betul. Setiap detik bahkan kan berubah harga indeks kan. Kenapa harga indeks berubah? Karena harga saham berubah. Nah, makanya muncul namanya indeks. Nah, indeks itu adalah salah satu produk yang disebut dengan turunan dari saham. Turunan dari saham. Kok bisa turunan? Loh ya gampang. Indeks nggak bakal pernah berubah harga angkanya kalau semua saham berhenti harganya. Ya. Buktinya kalau hari Sabtu Minggu kan libur. Indeksnya nggak berubah kan? Nah, Indeksnya flat. flat berarti itulah turunan. Nah, turunan yang kedua bukan hanya indeks. Misalnya adalah reksadana. Reksadana juga produk turunan dari saham. Kenapa? Karena reksadana saham harganya bisa naik bisa turun kalau harga sahamnya yang dibeli naik atau turun. Naik atau turun. Oke. Lalu setelah yang namanya reksadana itu juga ada namanya options. Option. Options itu adalah sebenarnya kalau yang terkenal options adanya di Amerika. Itu sebenarnya adalah kegiatan mendp-kan saham. Saya ada perlu atau suka sebuah saham. Tapi saya bilang bulan ini Pak Chandra, saya suka deh saham Bapak. Gimana kalau saya DP-in dulu saham Bapak? Oh, jadi saya ceritanya membeli future gitu. Membeli future. Oh, saya membeli masa depan tapi saya DP dulu. Saya panjerin. Panjer dulu, DP dulu. Mirip kegiatan kita ini kalau mau beli properti belum punya duit. Iya, kita DP dulu. DP dulu. Nah, itulah options. Nah, options itu adalah derivatifnya, turunannya juga dari saham. Options itu di dunia itu yang terkenal adalah options US. Kenapa? Karena bisa kapanpun kita batalkan. Dan kapanpun kita bisa eksekusi seperti itu. Nah, jadi options ini sebenarnya adalah sebuah produk derivatif. Nah, sebenarnya yang namanya binary options itu juga sebuah derivatif. Tapi tidak ada hubungan dengan pasarnya, Pak. Contoh begini, tiba-tiba semua orang kepingin beli saham A dengan nge-DP-in saham A. Logikanya, orang yang bilang, kenapa tiba-tiba banyak orang yang nge-DP-in saham A ya? Kita beli aja yuk saham A. Ikut-ikutan. Apa yang terjadi adalah saham A-nya naik loh. Oke. Nah, itulah yang disebut sebagai derivatif dan primary-nya. Oh. Kenapa? Karena dua-duanya itu akan saling mempengaruhi. Sama-sama mempengaruhi. Sekarang dibalik. Oke, kalau saya lagi mau nge-DP-in saham, sudah saya bayar DP-nya, saham A-nya ambluk sampai jadi 0. Apakah DP-nya mau saya lanjutin? Janganlah, saya batalin aja DP-nya. Bisa seperti itu kan? Nah, berarti itu adalah korelasi pasarnya. Nah, yang terjadi di binary options itu adalah dia hanya menggunakan acuan harganya
untuk dijadikan tebak-tebakan. Sebentar. Kan pertanyaan tadi saya, apa itu option? Ya. Option sama binary option ini apa sih bedanya? Bedanya adalah binary options ini hanya menjadikan harga saham, harga emas, harga kripto, harga forex sebagai acuan mereka untuk melakukan tebak-tebakan. Oh, Opsi mau naik mau turun, makanya disebut dengan binary. binary, dua arah. Naik atau turun. Karena nggak ada single option dong. Nggak ada. Nggak ada, adanya binary option. Karena selalu terjadi pasar kan dua ya, kalau nggak naik turun, kalau nggak datar gitu kan, Iya, kalau pasarnya iya. tutup gitu. Nah, Iya. itulah yang memang menjadi bagian dasar dari binary option itu sendiri. Oke, paham. Nah, berarti bro, ceritanya sebetulnya option itu legal ya. Options US market legal? Option US market legal, dan itu bukan betting ya. Bukan, itu karena derivatif instrumen lah. Derivatif instrumen, dan itu memang legal. Ya. Dan itu termasuk investing atau trading. Ada orang yang bisa tradingin optionsnya saja, Ada yang bisa tradingin option. ada orang yang menggunakan options market sebagai sarana investasi. Contoh Ryan, Oh. contoh saya Pak. Saya tuh punya beberapa saham yang saya beli di Amerika sejak krisis subprime mortgage 2008. Berarti harganya jauh banget dari harga hari ini. Oke? Saya tapi nggak ingin kehilangan saham ini karena saya suka sekali dengan saham ini. Oke? Nah, yang saya lakukan adalah saya menyewakan saham saya. Ya. Saya sewakan, kamu mau beli nggak saham saya ini? Ya. Harganya $100. Mau kamu sewa? Ya udah sini. Uang sewamu kamu ambil. Jadi saya jadi penerima sewa, Pak. Jadi saya itu melakukan investasi sebenarnya. Oke. Saya kumpulin uang sewa, tapi orangnya nggak pernah berhasil mengeksekusi karena saya taruh harganya tinggi terus. Ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah itu bisa Berarti itu settingan dong. bukan kan? Kalau saya mau menyewakan saham saya, suka-suka saya dong. Mau saya sewain di Ya. $50, Iya, iya, di iya. 5, di 100. Terserah yang punya. Yang punya barang. Terserah emiten lah. Terserah saya dong, Pak. Iya. Saya bilang harga saham saat ini $100. Saya mau menjual saham saya kalau di $200. Hak saya dong. Ada orang bilang, "Oh, kamu mau jual di $200." Saya DP-in harga $200. Ya sini kasih uangmu ke saya. Ya. Nah, saya terima terus. Karena apa? $200-nya nggak pernah sampai. Dan saya happy. Saya selalu terima sewa. Saham saya tetap punya. Saya dapat dividen lagi. Berarti saya sedang invest kan? Oh, I see. Jadi ke sana Pak cara main. Logikanya gini. Kalau kita nggak ngomong pasar saham ya, kita ngomong di pasar. Pasar beneran lah. Boleh. Hari ini harga tomat Tomat. lagi mau naik. Naik. Ya. Saya mau beli nih. Ya. Contoh, cabai lah yang paling gampang kan cabai, suka naik turun kan. Ya. Cabai ini sekarang rata-rata kan 1 kilo 10.000. Tiba-tiba nih cabai naik jadi 100.000 karena langka musim hujan apa dan. Ada orang mau jual 80.000, gua ambil dong. Ya. Nah, saya mau ambil berapa ton? Contohnya 80.000 kali sekian kilo 1000 kilo 1 ton. Ya. Gua DP dong. Bayar. Saya DP itu bayar. Itu option itu begitu ya? Iya. Oke. Guys, ngerti ya guys ya? Ya, jadi ini ilustrasinya itu saya berusaha menerjemahkan bahasanya Bro Rian ini dengan bahasa pasar itu supaya kita ngerti. Ya. Oh, jadi saya DP nih. Nah, tiba-tiba tebak-tebakan ini yang disalahgunakan. Ini besok cabai bakal naik atau turun. Nah, itu binary option. Nah, itu binary option ya? Betul. Berarti kalau naik ke 85.000, gua untung. Ya. Kalau turun, milik afiliator. milik afiliator plus sama penyelenggara. Nah, oh gitu. Jadi Itu dua pasar. Dua pasar yang berbeda loh ya. Jadi tebak-tebakan harga cabai naik atau turun. Itu yang barusan. Nah, itu betting dong. Betting. Oh, Memang itu judi. betting. Tapi sebetulnya kalau dibicarakan soal derivatifnya dan itu dapat indeksnya, rata-rata perdagangan cabai bulan ini. Derivatif itu. Cabai lah, tomat lah, mangga lah, apa itu kan emiten-emiten yang lain contohnya gitu ya. Diambil perdagangan bursa di Indonesia ini, ketemulah satu angka, itu namanya indeks gitu ya. Indeks. Kan ada indeks harga cabai, Pak, di BPS. Nah, indeks harga cabai ya. Iya. Nah, jadi kalian ngerti nggak indeks harga cabai itu rupanya di situ. Ini sama kayak pasar modal kan gitu ya. Betul. Berarti itu indeks harga saham gabungan, IHSG. Nah, itulah namanya di situ gitu ya. Betul. Wah, bro,
kayaknya dengan adanya ini, kayaknya semoga kita punya sahabat SB30 semakin cerdas. Wah, harus pasti. Harus ya. Iya. Jadi nggak mereka cuma ngerti dagang di pasar aja, Iya. tapi ini analoginya paling sederhana. Sekarang kita ngomong perdagangan atau trading di dunia keuangan. Iya. Nah, jadi sebenarnya indeks itu adalah turunan atau sama. Terus yang tadi yang kedua itu reksadana ya katanya. Dan yang ketiga terakhir itu option. Nah, jadi sebetulnya option ini legal ya, saya ulangi sekali lagi ya. Legal, memang karena memang turunan dari bursa ya. Nah, Legal. sekarang pertanyaannya, binary option versus forex sesuai tema kita. Ya. Nah, ini kayak serupa tapi tak sama. Sebenarnya gimana sih, Bro? Ya, sekarang kan tadi kan kita tiba-tiba mengatakan bahwa kalau yang tebak-tebakan artinya adalah jangan diganti cabai kalau mau ditebak harganya. Bisa diganti apapun kan sebenarnya. Nggak perlu cabai. Kita ganti sekarang gini. Oke, kita ganti harganya jadi harga mata uang, harga kripto. Itu kan dimasukin ya. Tapi sebagai sarana tebak-tebakan aja untuk naik dan turun. Nah, itu binary option. binary option. Kalau forex, Nah, kalau forex ini kan gini. Forex itu kalau misalnya karena forex adalah bagian dari derivatifnya. Kalau banyak orang yang tiba-tiba masuk membeli posisi buy pada emas, pada spot emasnya, orang kan lihat, loh kok kenapa banyak orang yang tiba-tiba beli spot emasnya ya? Berarti ada sesuatu nih, ketegangan misalnya. Hari ini lagi rame ketegangan untuk invasi kan, untuk takutnya jadi perang dunia ketiga gitu kan. Nah, orang akan bener-bener beli emas tuh Pak. Sehingga akan ada pengaruh atas pasar derivatif ini terhadap harga emas, dan akan demikian sebaliknya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pasar emas ini dipengaruhi oleh indeks harga emas. Berarti ketika indeks harga emas ini banyak yang booking, secara otomatis orang jadi takut juga, emasnya juga ikut diserbu. Jadi transaksi forex itu sebenarnya akan berhubungan dengan barang yang dituju. Misalnya apa? Emas sudah pasti gampang tuh. Kalau emas tuh misalnya XAU US dollar, berarti itu dilihat. Atau perdagangan euro US dollar, berarti kan mata uang. Itu juga akan menjadi sama seperti itu. Jadi yang namanya perdagangan forex itu akan selalu berhubungan dengan uang kertasnya yang sebenarnya, dengan emas sebenarnya itu akan selalu berhubungan. Berbeda dengan binary option. Binary option itu mau semua orang bilang naik, ya sudah, itu kan hanya sebuah tebakan bahwa itu kan naik. Contoh begini, pasar tebak-tebakan itu yang paling keren begini. Sepak bola, tim A tim B. MU lawan Arsenal contohnya. Oke, sekarang Arsenal itu tiba-tiba pasar taruhan menyatakan Arsenal yang dijagokan. Apakah pada pertandingan akan terjadi mengikuti Belum pasar tentu. taruhannya? Oh, Nggak mengikuti toh Pak? nggak mengikuti. Masa hasil pertandingan ditentukan dengan pasar taruhan? Tapi kan yang akan menjadi masalah, yang menjadi benar, yang benar itu adalah iya pertandingan berjalan dengan sehat, pasar taruhan jalan sendiri. Ini kan berarti adalah dua hal yang kelihatannya Nyambung tapi berbeda. tapi nggak Yang satu berhubungan. pasar taruhan, yang satu ini pertandingan realnya. Iya, nggak pernah terjadi kan kalau misalnya Arsenal dijagokan, Arsenal jadi pemenang akibat pasar taruhannya dijagokan Arsenal, kan nggak begitu. Tapi kenyataannya bisa dibuat begitu. Oh, iya. Itu namanya match fixing namanya. Iya. Jadi beda ceritanya gitu. Pemainnya dibayar kena skandal judi. Kamu Kamu ngalah gitu. ngalah gitu Iya, ya. Kipernya disuruh pura-pura nangkep bola kepleset atau gimana Ya, gitu. kan? Itu bisa. Strikernya nendang nggak kena gitu ya. Tapi kan itu bukan pasar persaingan yang sehat toh. Iya. Oke, kita ngomong real gitu. Jadi the real trading, Ya, the real game, and pasar judinya, betul. bursa judinya. Betul. Jadi option sama forex itu paling gampang itu seperti kayak gitu ya. Betul. Forex itu adalah real. Jadi gini, boleh forex itu kalau bahasa Indonesia itu apa sih? Falas ya? Bukan. Foreign exchange. Foreign exchange. Iya, valuta asing. Memvaluta asing Money ya. changer lah. Money changer kan. Nah, kalau money changer itu fisik. fisik. Nah, kalau ini real. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi yang membuat orang bunuh diri gara-gara forex episode kita yang pertama, Yes. itu karena yang harusnya real, tapi sama dia dibuat tebak-tebakan gitu. Pertama begini, orang yang salah banyak di forex adalah karena enak Pak. Oh, enak. Contoh gini, kalau saya pengen nukerin namanya euro US dollar saya menjadi euro, saya perlu bawa uang US dollar saya semua dong. Betul. Shred, Ya. Pak kirim euro saya, shred. Ya. Berarti kan ketika saya shred begini, saya harus jelas-jelas menyerahkan uang dan saya punya uangnya. Nah,
kalau di pasar derivatifnya, saya bisa gesernya misalnya 50.000 euro. Betul. Itu saya kan harus setor 57.000 US dollar. Betul. Kalau di pasar forexnya, saya untuk mendapatkan 50.000 euro, saya mungkin cukup setor 150 dolar doang. Berarti kan saya tidak perlu menyerahkan 57.000 US, tapi saya cukup menyerahkan 150 dolar. Enak dong? Iya. Enak di depan. Iya. Tapi kan ketika ada mengalami penurunan, Iya. orang yang lagi di DP-in 150 dolar tanya, mana bukti kamu punya duit? Kamu itu mestinya bayar saya 57.000 US. Iya. Iya. Kamu cuma setor 150. Iya. Jangan khawatir, saya punya duit kok. Ya setor dong. Iya. Nah, begitu diminta setor, nggak punya duit. Oh, I see. Ya. Jadi, frustasi. Ya. Oke. Dan semakin dia setor 1.000 dolar, turun lagi. Mana duitmu? 2.000 turun lagi, 3.000 turun lagi. Jangan lupa kalau mau bebas tidur, 57.000 yang disetor. Nah, yang membuat orang stres kalah di forex itu masalah faktor di sini. Iya. Bukan salah forexnya ya. Bukan. Oke. Nah, itu guys, kalau kalian mau tahu forex yang benar atau tidak, silakan Anda cek yang nggak benar tuh episode pertama sampai orang bunuh diri itu. Tapi kalau yang benar itu tradingnya belajarnya di mana, Bro? Ada banyak cara, misalnya belajar sendiri, ya kan? Ya. Atau akun virtual, gitu ya. Misalnya cari broker yang bagus, cari broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti. Sama Bapepti. Ya. Seperti Contohnya Okta.id. Okta.id ya, di sini ya Anda lihat. Okta.id, Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka itu terregulasi ya. Regulasi, buka itu langsung bisa virtual trading. Lakukan Lakukan deh latihan. Atau yang kedua ya kita sama-sama belajar. Ya. Biasanya setiap hari Rabu di channel RF Channel di YouTube, itu kita setiap jam 7 malam kita live trading. Kita Bro, belajar, dapat practice. laporan saya gara-gara sering podcast sama Success Before 30, RF Channel sama live trading hari Rabunya rame ya. Wah, siap. Banyak yang mau belajar. Bagus. Banyak yang mau belajar ilmu yang bener gitu ya. Ya, kita Dagang valuta asing yang bener gitu ya. valuta asing, emas dan indeks. Oh, valuta asing, emas dan indeks yang bener gitu ya. Nggak boleh dibuat betting dan sebagainya. Meskipun itu potensinya bisa gitu Pada ya. akhirnya sih kadang-kadang ada sedikit, setiap keputusan pasti ada sedikit unsur spekulasi. Tapi kalau orang itu analisanya 90%, tebaknya 10. Iya. Kalau orang judi, 90%-nya perasaan, 10%-nya analisa. 10%-nya analisa. Jadi terbalik ini. Sama kayak kita ngerti tim sepak bola, Iya. lu mau pegang yang mana hari ini menang. Kita nggak tahu kualitas pemainnya, Iya. kita nggak tahu kualitas kipernya, kita nggak tahu track record 10 game terakhir itu seperti apa. Betting. Pokoknya kita asal aja lah, ya udah. Gua nggak tahu tim ini siapa, pokoknya gua betting aja. Itu bisa, terserah pada orang. bisa. Apalagi kalau dia terbawa emosi, Iya. apalagi mungkin duitnya itu duit dipinjemin. Lebih panas lagi. Nah, jadi setiap hari Rabu itu ada trading ya. Itu belajar ya. Belajar kita tanya jawab. Pakai duit asli atau enggak? Bisa pakai uang asli, bisa. Kalau nggak pakai duit asli bisa. Pakai virtual. Oh, ada virtualnya. Nah, kalau kita belajar di tempat yang benar dengan media yang benar, semua broker yang terregulasi di Indonesia sebelum membuka real account itu harus melewati virtual trading dulu, Pak. Seperti itu. Ya, jadi Anda lihat di kolom deskripsi sini ya, kami mungkin sudah cantumkan kalau Anda memang mau belajar trading Ya. bersama Okta Investama Berjangka dengan brand ambasadornya Bapak Rian. Siap. Anda silakan belajar real trading yang benar Baik. dengan psikis yang bagus, pola manajemen keuangan yang baik, gitu ya bro ya. Ya. Dan semoga mencerdaskan supaya masyarakat kita itu nggak bingung gitu loh. Apa itu binary option, apa itu forex, apalagi iklannya itu sama orang yang rambutnya panjang, jutaan orang tidak menyadari itu, dan akhirnya jutaan orang sekarang kebingungan gitu ya. Benar nggak menyadari ya hari ini. Dan menyadari sampai hari ini kan. Dan ternyata ujung-ujungnya dia cuma bintang iklan kan. Aduh kacau lah Indonesia. Nah inilah sebabnya iklannya itu kok gencar. Nah bro, saya mau tanya, belakangan kalau kita ngeklik ya video YouTube ya, iklannya itu forex semua, binary option semua. Duitnya mereka kok banyak sih bro? Duitnya mereka Iya, kok bisa iklannya gencar itu? Oh ya, kita mesti bisa tahu bahwa bagaimana caranya mereka mengambil keuntungan dari kita. Jadi sebenarnya yang namanya industri keuangan itu adalah industri yang paling transparan. Dia harus kasih tahu dia tuh ngambil uang kita di mananya. Harusnya ngasih tahu. Harus.
Oke. Contoh segini deh, kita sekarang kalau nabung di bank, Ya. bank kasih tahu nggak dia ngambil duitnya kita dari mana aja? Ada dong. Ada. Satu, biaya bulanan administrasi. Betul. Lalu kedua juga kita dikasih bunga, tapi Betul. kan dia ngecas bunga ke tempat lain, Betul. namanya net interest margin. Betul. Nah, itulah industri keuangan yang benar. Harusnya yang benar gitu. Nah, Tapi kenyataannya, Nah, kalau misalnya kita bicara di binary options itu kan sebenarnya dia cuma kita terkena fee-nya adalah kalau kita menang kita dikenakan fee. Kalau kita rugi dia ambil penuh. wah ini dia. Ya kan? Nah, kalau menang orang dikasih cuan ya seneng dong. Ya, tapi dipotong, Pak. Tetap dipotong, tapi dia nggak ngerasa karena dia merasa menang kan. Iya. Nah, itu dia. Orang Indonesia kan sukanya gitu. Iya. Jadi misal dia betting 1 juta nih. Iya. Dia dipotong berapa biasanya potongannya? 30-an. 30%. Berarti dia cuma menang dapat 700.000 dong. Iya. Wah, gue udah seneng nih dapat 700.000. Iya. Padahal tebak-tebakannya nggak selalu benar kan? Dan secara tidak langsung resiko dia selalu lebih besar. Kalau kalah kan 100%. Ya. Kalau untung 70%. Berarti kan ukurannya selalu jadi posisinya selalu kalah. Makanya iklannya gencar ya bro ya. Siap. Tapi sabar, nanti kita akan bahas lagi di episode berikutnya. Oh, oke, siap. Nah, jadi guys, kalau kalian memang pengen belajar lebih lanjut dengan Bro Rian, tadi saya sudah tulis di kolom deskripsi, dan belajarlah ilmu trading yang benar, guru yang benar, Siap. dan beliau juga punya murid-murid yang siap membimbing kalian semua. Nah, ini di episode 13 bro, kita tutup, dan kita akan topik-topik menarik lagi di episode selanjutnya. Stay tune di channel Success Before 30, and salam hebat luar biasa.